Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Sobat Sejarah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kelompok 1 dari kelas 9C akan menjelaskan tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Ingin tahu lebih lengkapnya? Lihat sampai akhir ya. Happy watching guys. Guys. Oh itu, pembahasan yang pertama, perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan hingga masa sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Indonesia telah mengalami beberapa fase pelaksanaan demokrasi, termasuk demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Pada awalnya, Indonesia menganut demokrasi parlementer setelah merdeka pada tahun 1945. Namun, pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengubah bentuk negara menjadi negara kesatuan dan demokrasi parlementer masih dipertahankan. Namun, demokrasi ini tidak cocok dengan bangsa Indonesia dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menekankan pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. B. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno pada tahun 1959 hingga 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. 2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan sosial dan politik. A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memegang kekuasaan paling besar dalam mengontrol kebijakan dan membuat kepala pemerintah atau perdana menteri dipilih oleh parlemen dan harus mempertaruhkan dukungan parlemen untuk terus berkuasa. B. Sistem parlementer. Sistem parlementer sering disebut juga semi presidensial. Semi parlementer adalah bentuk pemerintah nasional yang berupa mengatasi kelemahan dan sistem parlementer. Dalam konteks ini, eksekutif terdiri dari negara, kepala negara atau kepala presiden, kepala pemerintahan atau biasanya perdana menteri. Pembahasan yang ketiga adalah lembaga negara. Diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan DPR terbatas pertama, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kedua, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini adalah dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan ini. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Kapasitas jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Ketiga, agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Pembahasan yang keempat adalah hubungan antar lembaga. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara dan lembaga kekuasaan. Amandemen ini juga mencakup pembahasan undang-undang negara dengan harapan saling menjaga untuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat menciptakan lingkungan yang serasi dan harmonis. Untuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara sebagai berikut. A. MPR dengan DPR DPD. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD MPR. Merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya mengikuti dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik. Sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dan daerah untuk memperjuangkan kepentingan negara. MA dan lembaga negara lain. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keuangan ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan, kehakiman dan kedaulatan hukum pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.